Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama dengan ibu-ibu Iwapi Ranting Sawangan Kota Depok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati Ibu Renjar selaku Ketua Iwapi Ranting Sawangan Kota Depok beserta seluruh pengurus dan anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu dari UPN Veteran Jakarta selaku tim pengabdian kepada masyarakat yang disertai dengan adik-adik mahasiswa dan juga yang kami banggakan adik-adik SMP. Adik-adik semuanya, kami dari tim dari UPN Veteran Jakarta mohon maaf minta waktu ibu-ibu dan adik-adik semua di puasa-puasa ini ya untuk belajar tentang kewirausahaan ya. Jadi udah tua juga tetap belajar terus nih. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan rutin dari program UPN Veteran Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi, di mana setiap tahun itu dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian. Nah, jadi nanti di sini saat ini adalah pengabdian kepada masyarakat, jadi dosen terjun langsung kepada masyarakat yang membutuhkan gitu ya, mungkin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada yang pertama yaitu tim Bu Yati dan tim dari UPN Veteran Jakarta. Terus untuk teman-teman IWAPI yang dan adik-adik dari SMK Bina Mulia. Kayaknya kalau di Depok nggak. Melalui penerapan pola pikir kewirausahaan dan perencanaan usaha ya untuk meningkatkan kinerja UMKM. Nah, kita punya waktu selama 6 bulan, tapi untuk pameran ini hanya sehari aja gitu ya, karena kan kesibukan ibu-ibu juga yang lainnya gitu. Tapi apabila nanti dibutuhkan, misalnya ada keperluan apa gitu ya, nah itu nanti bisa saja gitu. Misalnya itu saya butuh nih materi ini yang terkait dengan latihan ini bagaimana implementasinya, nah bisa aja. Jadi bisa langsung ke saya atau mungkin melalui Ibu Ketua IWAPI gitu ya. Jadi kami siap aja. Nah, kemudian nanti di sini tujuannya dari. Nah, jadi di sini harus ada juga orientasi kewirausahaan, diantaranya tuh proaktif, inovatif gitu ya, berani mengambil resiko. Nah itu adalah orientasinya. Pertumbuhan kita sampai 19 sampai 22 ini tahunnya nggak ketemu. Waktu 19 ini kan pas mulai awal COVID ya, sampai minus, mulai naik lagi ya, kuartal 1, kuartal 2 naik. Nah gitu ya, barang tersedia di rumah gitu. Nah jadi sudah kebiasaan kita dengan menggunakan smartphone ya, sudah bisa beli apa aja gitu kan. Nah itu yang jadi merubah pola kebiasaan kita. Seperti anak-anak muda itu kadang-kadang orang tuanya udah masak gitu ya, pas enakan mana sama masakan mama gitu kan. Ya karena dia takut bilangnya enakan ya. Nah jadi ya gitu pola dia anak-anak muda tuh sekarang sudah aneh gitu ya. Kalau kita aja udah bilang usaha di rumah gitu ya, mungkin orang tuanya. Nah itu semua udah termasuk ke dalam entrepreneur ya, wirausaha. Memang sih kalau secara teori yang namanya entrepreneur itu dia yang membuat produk tersebut lalu dijual. Ya jadi misalnya Bu Sri ya, dari pohon tanaman lidah buaya diolah jadi minuman lidah buaya. Misalnya Bu Lejar ya yang ada ikonnya Depok itu belimbing ya. Nah membuat aneka macam makanan dari bahan bakunya belimbing. Nah itu namanya entrepreneur gitu. Tapi ada juga misalnya yang usaha dia reseller gitu ya, reseller. Tapi ya kalau secara teori itu bukan entrepreneur, tapi kan
ada juga bahwa itu adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan penghasilan gitu, walaupun dia tidak memproduksi sendiri ya. Nah, tetapi dia toh tahu bagaimana supaya produk yang dia punya itu terjual dan customer adalah senang gitu ya. Nah, itu dia harus punya jiwa entrepreneur tadi. Dia harus punya entrepreneurship gitu. Jadi nggak ya, yang ke 999 baru dia berhasil. Jadi kalau kita gagal juga jangan takut bahwa banyak juga orang yang gagal tapi kemudian berhasil. Jadi kan kalau biasanya kegagalan itu adalah hanya sebagai ya awal untuk lebih maju lagi ya. Jadi untuk pembelajaran. Nah, jadi kita tahu oh ini kemarin ternyata banyak yang nggak suka rasa ini, coba lagi ya, coba lagi gitu. Pola pikir yang tadi ini ya, kreatif, inovatif, proaktif. Jadi ketika pandemi, wah bingung nih, nggak boleh jualan gitu ya, orang nggak boleh ketemu, gimana nih gitu ya. Ya kalau kayak yang biasa jual di rumah ya, mama gitu kan, aduh. Mulanya nggak jualan gitu ya, lalu dia wah ini ternyata orang butuh jualan secara online, dia punya keahlian digital misalnya gitu ya, akhirnya wah ini peluang nih untuk jualan secara digital. Musik berapa pohon jadinya udah sepinggiran rumah sama sedepan rumah. Itu banyak banget, saya seneng bener gitu kan ya, dia udah beranak pindahin potnya, dia beranak pindahin, ini kalau pindahin itu jadi besar gitu ya. Kalau kita males dia tumpuk-tumpuk kan, melihatnya kasihan gitu ya, jadi kayak naik kereta terus gitu. Jadi pindahin lagi, akhirnya banyak banget gitu. Nah itu dasar itu ini bisa nggak ya, jadi saya akan yang minta dari Bu Sri aja gitu ya. Nah terus kenapa juga gitu ya, ini pasti kalau kita promosikan pasti banyak masyarakat yang berminat gitu ya, karena itu adalah minuman kesehatan atau tidak. Nah jadi itu penting juga gitu ya. Kemudian kapan harus dibuat, nah ini berarti kita juga melihat kepada daluarsanya ya, daluarsa dari produk. Jadi expirednya itu juga harus dicantumkan di etiket itu ya, di label itu, supaya kalau kita beli ya nggak membeli yang sudah expired ya. Kalau kayak roti gitu kan, sari roti misalnya, produksi, rencana pemasaran, operasional, rencana keuangan ya. Ya mungkin ini aja, ada analisis resiko. Keunikan dibandingkan dengan orang lain. Yang paling inti ya, kalau keunggulan kompetitif itu kalau kita bisa berusaha gimana menghasilkan biaya yang paling rendah dibanding orang lain. Jadi kalau biaya kita paling rendah gimana? Kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kita bisa bersaing dengan orang lain. Nah, kesulitan di Indonesia ini terkadang memang sekarang waktunya untuk diskusi. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Maaf, sekarang waktunya untuk diskusi. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Maaf, Ibu Sahriati. Ini langsung dijawab atau bagaimana Bu Yati? Langsung. Kementerian Investasi BKPM fokus pada upaya memasukkan UMKM. Yang saya tanyakan hanya singkatan dari BKPM itu apa itu? BKPM itu Ibu Sahriati.
Ini langsung dijawab atau bagaimana Bu Yati? Langsung. Sini dijelaskan yang apa pada tahun 2001 Kementerian Investasi BKPM fokus pada upaya memasukkan UMKM. Yang saya tanyakan hanya singkatan dari BKPM itu apa itu? BKPM itu Badan Kerja Investasi, Kementerian Investasi ya. Kementerian Investasi. Iya, penanaman modal investasi. Koordinasi. Nilainya kan harus dipaksa gitu. Jadi kalau kamu pengen nilai ya harus jual. Iya nggak apa-apa kan banyak kita. Ya, jadi baru ini Bu, jadi jumlah siswanya baru 100-an lah Bu. Jadi yang Sekarang ini udah ya sekarang ya. Ini juga brandnya apa? Iya, saya udah sering ke tempat kejutan TV kan pertanyaan Cilodong. Punya Cilodong ya yang lebih tahu lebih. boleh aja satu lagi fotonya.